pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semua sehat. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Berjumpa bersama dengan kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar untuk memulai ibadah hari ini ya. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah sekolah minggu dan jangan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah minggu ini adalah ada Kak Tiur Huta Barat dan ada Kak Nospi Sitoha sebagai song leader. Lalu pemusik kita ada Bang Abdi Stompul. Halo adik-adik, halo kakak. Halo Bang Halo, Abdi. halo, Bang. Dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Inang Pendeta Herlina Siregar. Nah, adik-adik, kita mau kita mau mengundang adik-adiknya semua berdiri. Bangkit berdiri, biar nyanyi lebih semangat ya, Iya, Kak. biar lebih Iya. semangat lagi Ya. untuk memuji nama Tuhan. Judulnya apa Kak Tia? Tuhan Yesus baik. Jadi Iya. karena Tuhan Yesus baik, kita harus lebih baik lagi, kita harus semangat. Iya, semangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik semua boleh tepuk tangan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
hari-hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi lebih semangat lagi ya. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau memberkati kami pada pagi hari ini. Kami kembali di hari Minggu ini datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami untuk memimpin kami untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baik, adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu ke-14 setelah Trinitatis 18 September 2022 dengan tema Tuhan menegakkan orang yang hina. Mari adik-adik, sekarang saatnya kita mau muji Tuhan. Kita dengan penuh sukacita kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Endel 547 ayat 1 dan 2. Loas roh tuau dak danak. Artinya apa ya Kak Nospi? Kata Tuhan Yesus, mari kepadaku anak-anak. Oh, jadi semua anak-anak jangan dilarang datang kepada Tuhan Yesus Iya. ya. Wah, Walaupun senang masih sekali kecil ya. mereka ya, Kak. Jadi kita bisa bernyanyi dengan sukacita. Mari kita nyanyikan. Loas roh tuau dak danak, inna Yesus Tuhani.
kuasa rohamu sudena sai oleh suarai hamu dengan lunang togang rohamu tu Yesusi hamu dengan lunang togang rohamu tu Yesusi. Adik-adik semua yang ada di rumah diundang untuk berdiri ya. Kita nyanyikan ayat kedua, kita katakan Sairon Bidadana. Sian rohani datang Rodo pamujioni Napalasan Tuhan Yesus oleh saendehoni Hamu dongan unang togang Rohamu du Yesusi 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 Rohamu du Yesusi Rohamu du Yesusi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan. Sinar surya cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Tuhanku Yesus. Menurut Kak Tiur, Tuhan Yesus itu apa sih menurut Kak Tiur? Juru selamatku Kak, penolongku dalam hidupku. Iya, Raja dari segala Segala raja. Seperti lagu ini, Tuhanku Yesus, Raja alam raya katanya. Yuk adik-adik kita mengangkat pujian dari Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Aku kasihi, Kau junjunganku bagi
Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik, Kak Nospi, kalau kita lesu, capek dalam kegiatan sehari-hari, kita apa yang Kak Nospi lakukan? Aku berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberikan kembali hati yang Senang. Kalau kita capek sama teman kita kesel sama teman kita datang kepada Yesus, maka semuanya akan menjadi sukacita. Mari teman-teman, adik-adik, kita angkat pujian semua yang letih lesu dari Kidung Jemaat 358 ayat 1 dan 2. Yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. kita nyanyikan ayat kedua ya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Terima rahmat-Nya. Terima rahmat-Nya. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan.
Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, Kak Tiur, lagu kita ini adalah lagu bahasa Batak. Katanya, hototong ihutonoku. Kak Tiur tahu nggak apa artinya? Artinya adalah hanya Tuhan Yesus. Aku hanya mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Gitu kan Nosmi maksudnya lagu Walaupun ini. masih anak-anak ya Iya, Kak? kita harus ikut Tuhan Yesus sejak anak-anak Kak. Iya, Gitu. biar ketika dewasa nanti ada pegangan bahwa Tuhan Yesus selalu ada di hatinya. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita mengangkat pujian dari buku ND 149 ayat 1, Hototong ihutonoku. Adik-adik, nat epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Demikian kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Amin. Baik, adik-adik, mari kita angkat pujian yang penuh dengan sukacita. Kita mau angkat lagu Ingat Akan Nama Yesus. Jadi adik-adik tidak boleh lupa sama nama Tuhan Yesus ya. Sama mama aja nggak lupa, teman-teman nggak lupa, apalagi sama Tuhan Yesus. Seperti Setiap lagu ini. saat Ya. dia selalu ingat nama Tuhan Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal.
datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Shalom, berjumpa dengan Kak Kesia Napitupulu dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 18 September 2022. Berikut ini Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam Matius 19 ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Seluruh teman-teman, kakak abang guru, dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat adik-adik yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dari periode 12 sampai dengan 18 September 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Seperti tertulis dalam Mazmur 65 ayat 11, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 18 September 2022. Nah, adik-adik, mari kita bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan
pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik mengisi presensi pada MyISM. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara mendownload aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar guru untuk minggu 25 September 2022 diambil dari Nas Ibrani 13 ayat 5. Ibadah disertai rasa cukup, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari makan bersama, menghindari kerumunan, makan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian dari buku ND nomor 25 ayat 1. Hatami alih Tuhaku. Adik-adik, kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Lebih dahulu kita mau berdoa. Ya, kita posisi berdoa semuanya. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yang menjadi nas renungan kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Lukas pasal ke-23. Ada bawa Alkitabnya kan? Dibuka Lukas 23 ayat 39 sampai dengan ayat 43. Ayo dibuka. Sudah dapat? Baca ya, Inang yang baca, adik-adik ikut membaca dari rumah. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus?
Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itu yang dikatakan dalam nats kita. Adik-adik sekolah minggu, pernah dengarkan Tuhan Yesus disalibkan? Ya, siapa yang udah pernah lihat gambar Tuhan Yesus disalib? Ada berapa orang? Ada berapa orang di Bukit Golgata itu? Ada 3. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Yesus di tengah-tengah. Nah, sekarang Inang mau tanya, kenapa Yesus disalibkan? Jawabannya apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa adik, dosa Inang, dosa kakak, abang guru sekolah minggu, dosa kita semua. Itu Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Nah, pada saat Tuhan Yesus itu ada di kayu salib bersama dengan 2 orang yang di kiri dan yang di kanan, seorang penjahat itu salah satu yang di sebelahnya ada yang jahat, yang satu ada yang baik. Nah, dari penjahat yang digantung itu sama-sama penjahat ini dua-duanya, ya. Ini yang di samping Yesus ini disalibkan karena kejahatannya. Tapi kalau Yesus disalibkan hanya karena kebaikannya menebus dosa kita. Nah, salah satu dari penjahat itu mengejek Tuhan Yesus. Dia bilang begini, tuh coba adik-adik lihat di ayat 39, apa dia bilang? "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Jadi artinya Kristus itu seperti Power Ranger. Jadi kalau disalibkan, ya udah lepas aja, begitu. Jadi kalau kau sudah selamat, selamatkanlah kami. Tetapi yang di sebelahnya lagi, yang penjahat yang satunya menegur. Dia bilang begini, "Apakah engkau enggak takut kepada Allah? Sedangkan kita menerima kesalahan yang sama sampai kita disalibkan. Tapi kalau ini, yang satu ini bilang menunjukkan Yesus, dia tidak punya salah, tetapi dia harus merasakan seperti kita disalibkan. Kita dihukum karena kesalahan, tapi Yesus dihukum bukan karena kesalahannya." Kemudian salah satu dari penjahat ini mengatakan, "Hai Yesus, kalau engkau nanti sudah pergi kemanapun menjadi seorang raja, ingatlah aku." Jadi artinya penjahat yang 2 ini, yang satu tidak mau merasakan dan mengatakan bahwa dia salah. Sementara yang satunya mengatakan kita sama-sama salah. Tapi dia mengenal Yesus, bahwa Yesus itu yang disalibkan itu adalah manusia yang luar biasa. Dia bisa disalibkan hanya karena dosa manusia. Apa yang mau dikatakan dalam nats ini? Coba baca ayat terakhir. Coba ayo lihat di ayat 43. Kita sama-sama baca ya dari rumah ya, ayat 43. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tahu nggak artinya ini? Jadi Tuhan Yesus itu menjanjikan suatu keselamatan. Sekarang Inang mau tanya kepada adik-adik, siapa kalian yang pernah bersalah? Angkat tangan. Semua kita pernah bersalah. Adik-adik pernah bersalah, Inang pendeta juga pernah bersalah, karena Inang pendeta suka ngomel-ngomel kalau gak beres. Jadi kita semua pernah bersalah. Nah, sekarang pertanyaannya sesuai dengan nats ini, apakah kita pernah
menyadari bahwa kita salah? Ada yang iya, ada yang tidak. Banyak orang bersalah, dia tidak mau mengaku salah. Itu sama dengan orang yang di sebelah Yesus tadi. Dia sudah salah, tetapi dia masih menyindir Tuhan Yesus. Katanya engkau Kristus, kenapa enggak kau selamatkan dirimu? Itu dia mengejek. Kalau Kristus ya bisa lompat aja. Dipikirnya kali Tuhan Yesus kayak Power Ranger gitu kan, terjun. Padahal kan bukan, Yesus itu manusia biasa. Tetapi di sini diajarkan supaya setiap kita, adik-adik, kakak, abang, inang pendeta, semuanya melalui nats ini diingatkan, kalau kita salah, mengakulah salah kepada Tuhan. Ya, adik-adik bisa bikin berdosa, bikin salah, kakak, abang guru sekolah minggu, inang pendeta, itu bisa nggak tahu. Papanya, mamanya juga tidak tahu kalau adik bikin dosa atau bikin kesalahan. Tetapi Tuhan Yesus tahu. Dia akan tahu. Makanya kalau kita bertobat dan kita mau mengaku kita salah, kita harus berdoa. Berdoa ngapain? Minta ampun dari Tuhan. Nah, karena kita minta ampun dari Tuhan, maka kalimat yang paling akhir yang tadi kita baca bersama itu, yang di ayat 43 itu, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, karena kau sudah mengaku salahmu, karena kau sudah minta ampun dari aku untuk mengampuni dosa-dosamu, maka hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa? Firdaus itu gambaran apa? Firdaus itu gambaran surga yang indah. Firdaus itu adalah taman yang indah. Jadi kalau kita mengaku salah, minta ampun dengan Tuhan, Tuhan mengampuni, maka kita diberikan tempat yang sangat indah, sangat nyaman, sangat membuat kita bahagia. Tapi kalau kita salah, kita tidak mau mengaku salah, bahkan kita melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, tempatmu bukan di Firdaus. Tetapi yang panas itu loh, apa namanya? Yang panas itu neraka. Karena Tuhan adalah penuh kasih. Dia tuh selalu memaafkan siapa saja yang salah. Jadi tidak terkecuali orang-orang yang paling hina. Aduh, gimana ya? Aku ini paling hina ini. Aku paling banyak berdosa. Tapi kalau dia merasa dirinya paling hina, merasa dirinya paling berdosa, saat itu dia bertobat, saat itu dia berdoa, Tuhan ampunilah aku karena aku adalah orang yang hina, aku adalah orang yang berdosa. Saat itu juga Tuhan akan mengangkat dia, mengampuni dia, dan memindahkan dia ke tempat yang indah, yaitu di Firdaus. Oleh karena itu adik-adik, ya di sini topik kita pada hari Minggu ini, Tuhan menegakkan orang yang hina. Asal kita mau mengaku salah kita. Semua adik-adik di sini pasti punya salah, pasti pernah mencuri uang mamanya ya untuk main game. Pasti pernah mencuri uang mamanya untuk jajan, untuk sok-sokan traktir teman. Pasti semuanya pernah berbohong, bilangnya belajar padahal main handphone di kamar. Bilangnya tidak ada PR padahal PR-nya tidak dikerjakan. Nah itu banyak hal-hal itu. Jangan lakukan itu lagi ya. Nats ini mengatakan kepada kita, jangan lagi kita lakukan segala hal yang salah. Karena Tuhan tidak mencintai anak-anak yang berbohong. Tuhan tidak mencintai anak-anak yang malas. Tuhan tidak mencintai anak-anak yang tidak mau berdoa. Yang tidak mau membuat PR. Yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Dan juga yang tidak mau mendengarkan kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu. Jadi untuk menjadi anak yang baik, supaya kita masuk, Inang juga mau loh masuk di Taman Firdaus. Jadi adik-adik, kakak-kakak, abang semua, kita akan masuk ke dalam Taman Firdaus, asal kita mau mengaku salah di hadapan Tuhan sebesar apapun kesalahan kita. Sehina apapun kita, saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita dan Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang sudah Dia sediakan begitu indahnya, yaitu surga yang indah. Marilah adik-adik, jangan lagi melawan orang tua, rajin belajar, hindari dulu handphonemu, kejar cita-citamu,
dan jadilah anak yang berbakti kepada Tuhan dan orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di dalam kami bersahabat dengan firman-Mu. Kami diingatkan sebagai pemberita firman, kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu, dan seluruh adik-adik sekolah minggu dan orang tua yang ikut saat ini beribadah dengan kami di rumah masing-masing. Tuhan, kami sering merasakan bahwa kami sebagai orang berdosa, tapi biarlah kami mampu mengaku segala kesalahan dan keberdosaan kami di hadapan Tuhan, sehingga kami menerima pengampunan yang luar biasa dari Tuhan. Bukan hanya pengampunan, tetapi Tuhan juga memberikan tempat yang indah, yaitu di Firdaus-Mu. Tuhan, ingatkan kami agar kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, tetap berjalan pada jalur Tuhan dan tidak melakukan kesalahan untuk menyakiti orang lain, tetapi kami dapat menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kami dapat memberitakan firman melalui persekutuan kami dengan teman-teman kami, dengan orang tua, terlebih dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sisa hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga, yang memelihara, dan yang memberkati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama papa dan memberikan persembahan dengan 3 cara, yaitu yang pertama boleh menyetor ke bendahara gereja ya, atau kalian bisa scan QR code yang ada di samping ya, atau boleh transfer melalui rekening berikut ini. Nah, adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 ayat 1 dan 2, Janji yang Manis. Yang manis kau tak lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dengan ayat kedua, adik-adik undang semua ya. Janji kau tak lupakan, dengan kata cita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan,
yakinlah teguh. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Atas nama pendeta, kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu, juga Bang Abdi pemain musik, mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Janji yang manis kau tak kulupakan, kau terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu.